Namun maksud dari peribahasa atau dari kalimat ini bukanlah makna hakikinya, bukan makna aslinya, atau bukan pedang itu atau bukan singa itu, melainkan yang dimaksud di sini adalah seorang mujahid yang kembali ke negaranya setelah bepergian. Nah, di sini ada keserupaan, ada musyabbah di sana, yaitu keadaan orang yang pergi jauh dari negaranya untuk bekerja keras, kemudian ia kembali ke negaranya setelah lama bersusah payah. Itu diserupakan dengan pedang yang terhunus dari sarungnya untuk berperang, dan setelah mendapatkan kemenangan, pedang itu kembali ke sarungnya. Demikian pula dengan singa yang mendekati sarangnya. Kemudian untuk contoh yang kedua, itu ada perkataan dari Al-Mutanabbi yang mana beliau berkata, "Waman yaku dza famin murrin maridin yajid murran bihi al-ma'a az-zulala." Yang artinya, barang siapa merasa pahit mulutnya karena sakit, niscaya air tawar terasa pahit olehnya. Nah, di sini dalam contoh kedua ini juga yang dimaksudkan Al-Mutanabbi ketika dia mensyairkan seperti ini, yang ditujukan bukan makna aslinya, bukan membahas mengenai orang yang sakit itu pahit lidahnya, namun yang ditujukan oleh Al-Mutanabbi di sini adalah ia mencela orang yang memang tidak ada bakat syair. Jadi untuk keserupaan di contoh yang kedua ini adalah Al-Mutanabbi berkata, orang yang sakit itu kan lidahnya pahit, maka dia ketika disuguhkan oleh makanan yang enak sekalipun makanan yang favorit pun tetap terasa pahit. Bahkan air tawar pun terasa pahit oleh orang sakit. Begitu juga dengan orang yang mencela syairnya, orang yang tidak memiliki bakat syair, orang yang tidak mengetahui keindahan syair, baik dia disuguhkan dengan syair-syair yang indah sekalipun, yang biasa saja sekalipun, itu terasa sama saja. Begitu. Sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu isti'arah tamtsiliyah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, Mbak Tina, terima kasih atas penjelasannya yang sangat bagus sekali. Selanjutnya materi tentang nilai isti'arah dalam balaghah yang akan disampaikan oleh Mbak Devi Sohihatul Muzawwadah. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai nilai isti'arah dalam balaghah. Rahasia isti'arah dalam balaghah itu terdapat dua segi. Pertama, nilai isti'arah dari segi lafadznya, yaitu bahwa susunan kalimatnya itu seakan-akan tidak mengindahkan tasbih, namun mengharuskan kita untuk menghayalkan suatu gambaran baru yang keindahannya memalingkan kita dari kandungan kalimat berupa tasbih yang terselubung. Seperti contoh, sori'un taqadahul layali husyashah, yajudu biha wal mautu humron adhafiruhu. Orang yang terkapar itu menghabiskan malam-malamnya dengan hembusan-hembusan napas terakhirnya, sedangkan maut itu kuku-kukunya merah berlumuran darah. Kemudian yang kedua, yaitu nilai isti'arah dilihat dari segi rekayasa dan keindahan berilusi dan pengaruhnya dalam jiwa para pendengarnya, yaitu adanya kesempatan yang leluasa untuk berkreasi dan adanya arena lomba bagi para pakar sastra. Seperti contoh, asma'u fi nafsi dabibal muna wa almahu syubhata fi khotiri. Saya mendengar gerak langkah harapan dalam jiwaku dan saya melirik ketidakpastian dalam hatiku. Syair tersebut menggambarkan bahwa sebuah harapan sebagai sesuatu yang bergerak maju dengan langkah yang nyata dan dapat didengar oleh telinga, dan keraguan digambarkan sebagai sesuatu yang bertubuh dapat dilihat oleh mata. Sekian dari saya selebihnya saya kembalikan ke moderator. Oke, Mbak Devi Sohihatul Muzawwadah, terima kasih atas penyampaian materinya yang singkat tapi cukup bisa menjelaskan ya. Selanjutnya materi tentang majas mursal yang akan disampaikan oleh Mbak Azizah. Silakan Mbak Azizah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelumnya, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan membahas tentang majaz mursal. Sebelumnya telah kita pelajari bahwa isti'arah adalah termasuk dari majaz lughawi. Dan isti'arah adalah kata yang digunakan bukan untuk maknanya yang asli karena adanya hubungan keserupaan antara kedua makna tersebut, yakni makna asli dan makna majazi. Selanjutnya adalah contoh dari majaz mursal. Yang pertama dari Al-Mutanabbi berkata, lahu ayyadin alayya sabiqatun u'addu minha wala u'addiduha. Yang artinya ia mempunyai tangan-tangan yang berlimpah padaku dan diriku ini merupakan bagian darinya dan aku tidak kuasa menghitungnya. Kata ayat dalam syair Al-Mutanabbi itu bukanlah makna hakiki. Maknanya bukan tangan-tangan. Akan tetapi di situ makna yang dikehendaki adalah kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Jadi kata ayat dalam ungkapan ini adalah majaz. Akan tetapi tangan dan kenikmatan yang dimaksud itu tangan hakiki adalah alat untuk menyampaikan beberapa kenikmatan. Jadi makna ayat di situ adalah tangan itu merupakan sebab bagi kenikmatan tersebut. Oleh karena itu, hubungannya adalah as-sababiyah dan hal ini banyak digunakan dalam bahasa Arab. Selanjutnya adalah contoh kedua, yaitu firman Allah surah Al-Mu'min ayat 13 yang berbunyi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, yang artinya dan menurunkan untukmu rezeki dari langit. Rezeki di situ tidak diturunkan Allah dari langit, melainkan yang diturunkan adalah air hujan yang dengannya tumbuh-tumbuh menjadi hidup dan menjadi sumber rezeki bagi kita. Maka rezeki di situ adalah musabbab atau akibat dari turunnya hujan. Jadi hubungannya adalah musabbabiyah. Kemudian contoh yang ketiga adalah kamba'atnal jaisha jarrah wa arsalnal uyuna, yang artinya berkali-kali kami mengutus tentara dalam jumlah besar dan kami melepaskan banyak mata-mata. Adapun kata al-uyun pada contoh ketiga itu maksudnya adalah mata-mata atau spion. Jadi sangat mudah dimengerti bahwa penggunaan kata tersebut adalah majaz. Hubungannya adalah bahwa mata adalah suatu bagian, bahkan yang amat dominan dari spion. Dan karenanya yang diucapkan hanya sebagian, namun yang dimaksud adalah seluruhnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungannya adalah juz'iyah. Contoh yang keempat adalah firman Allah surah Nuh ayat 7. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, yang artinya dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru kepada mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinga. Kita yakini bahwa kita mengerti bahwa seseorang tidak mungkin dapat meletakkan seluruh jarinya ke telinganya. Jadi, sekalipun yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah seluruh jari, namun yang dimaksud adalah ujung salah satu jarinya. Penggunaan kata-kata tersebut adalah majaz dan hubungannya adalah kuliah. Contoh selanjutnya adalah Quran surah An-Nisa ayat 2 yang berbunyi wa atul yatama amwalahum, yang artinya dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Pada contoh kelima, kita tahu bahwa anak yatim menurut bahasa adalah anak kecil yang ayahnya meninggal. Akan tetapi, Allah memerintahkan untuk memberikan harta itu kepada anak yatim yang telah mencapai usia dewasa. Jadi, penggunaan kata yatama pada ayat di atas adalah majaz, karena yang dimaksud dengannya adalah orang-orang yang justru telah meninggalkan usia yatimnya. Hubungan antara kedua makna ini adalah i'tibar makana, atau mempertimbangkan apa yang telah berlalu. Contoh selanjutnya adalah Quran surah Nuh ayat 27 yang berbunyi innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara, yang artinya sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Kata fajiran kafaro adalah majaz
kedua-duanya karena anak yang baru dilahirkan itu tidak bisa melakukan maksiat dan tidak dapat berbuat kekufuran, tetapi mungkin akan melakukan yang demikian setelah masa kanak-kanak. Jadi saat mereka sudah dewasa. Jadi yang diucapkan adalah anak yang maksiat, namun yang dimaksud adalah orang dewasa yang maksiat. Hubungannya adalah contoh selanjutnya Al-Alaq ayat 17-18 yang artinya memanggil golongannya untuk menolongnya, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Kata falyad'un nadiyah merupakan perintah dalam ayat ini. Yang dimaksud adalah untuk mengejek dan menyepelekan, karena kita tahu bahwa makna kata an-nadi adalah tempat berkumpul. Akan tetapi yang dimaksud dengannya adalah orang-orang yang ada di tempat yang sama, baik keluarga maupun para pembantunya. Jadi kata an-nadi dalam ayat ini adalah majaz, yaitu menyebutkan tempat. Namun yang dimaksud adalah orang yang menempatinya. Hubungannya adalah al-mahalliyah. Contoh yang terakhir adalah firman Allah Quran surah Al-Mutaffifin ayat 22 yang berbunyi innal abrara lafi na'im, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar atau surga. Kenikmatan yang dimaksud itu tidak dapat ditempati oleh manusia karena kenikmatan itu sesuatu yang bersifat abstrak. Yang bisa ditempati adalah tempat kenikmatan itu. Maka penggunaan kata kenikmatan untuk tempatnya adalah majaz, yaitu menyebutkan suatu hal yang menempati suatu tempat. Namun yang dimaksud adalah tempat tersebut. Jadi hubungannya adalah al-haliyah. Kesimpulannya, setiap majaz yang hubungan antara makna aslinya dan makna majazinya bukan adanya keserupaan serta ada karinah yang menghalangi pemahaman makna aslinya, maka jenis majaz lughawi yang demikian itu disebut dengan majaz mursal. Selanjutnya adalah kaidah majaz mursal. Majaz mursal adalah kata yang digunakan bukan untuk maknanya yang asli, karena adanya hubungan yang selain keserupaan serta ada karinah yang menghalangi pemahaman dengan makna yang asli. Hubungan makna asli dan makna majazi dalam majaz mursal adalah as-sababiyah, al-musabbabiyah, al-juz'iyah, al-kulliyah, i'tibaru makana, i'tibaru ma yakunu, al-mahalliyah, dan al-haliyah. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari Mbak Aziza mengenai majaz mursal. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun belum paham dengan tentang materi yang telah kelompok kami sampaikan tadi, boleh langsung bertanya ataupun menyanggah ataupun berdiskusi ataupun itu, silakan langsung open mic gitu. Silakan untuk pertanyaannya, jangan lupa ketua kelas atau penanggung jawab menulis nama-nama yang tidak hadir di grup dan juga yang bertanya di sesi forum diskusi hari ini. Pertanyaan bisa langsung disampaikan dengan mic jika di lokasi Anda sinyalnya lancar, atau jika terkendala sinyal bisa ditulis di kolom chat Zoom. Silakan. Ini kalau tidak ada pertanyaan berarti nanti yang saya pahami ketika tidak ada pertanyaan berarti memahami dari apa yang telah dijelaskan temannya, sehingga saya ingin mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang telah dijelaskan pemateri barusan dengan pertanyaan atau untuk memastikan bahwa kalian telah paham terhadap materi di majaz ini. Silakan. Sekaligus nanti akan saya lakukan absen yang 3 kali saya panggil tidak hadir, tidak ada jawaban, tidak ada komentar, berarti yang bersangkutan tidak mengikuti perkuliahan ini dan kolom di grup WA. Saya tunggu sampai 5 atau 10 menit. Saya jadi bertanya. Silakan.
Eh, saya minta penjelasan lagi sih. Saya masih belum paham terkait isti'arah tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah sama majaz mursal itu perbedaannya apa? Itu aja. Kalau bisa nanti gambarkan contohnya. Gitu. Itu aja, Mas. Oke, Mas Nabil, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya perbedaan isti'arah tamtsiliyah dan majaz mursal, dan kalau bisa digambarkan ya. Bagaimana gambarannya, begitu kan ya Mas Nabil? Ya. Oke, sambil menunggu jawaban dari pemateri, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi. Silakan langsung bertanya. Dan jika pemateri sudah menemukan jawabannya, silakan langsung boleh dijawab. Ke pertanyaan yang lain dulu, silakan. Izin bertanya. Iya, silakan. Saya ingin meminta apa sih yang dimaksud dengan as-sababiyah, al-musababiyah, al-juz'iyah, dan sampai terakhir itu al-haliyah. Itu mungkin bisa dijelaskan definisinya, maksudnya kemudian setelah definisi kemudian disangkut pautkan dengan contohnya. Karena mungkin banyak dari teman-teman yang belum memahami apa itu i'tibaru makana, apa itu i'tibaru mayakun. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya dari Mas Hasbi. Definisi dari musababiyah, juz'iyah, haliyah, dan hubungan dan contohnya gitu kan ya Mas Nabil, Mas Hasbi. Ya. Oke, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi. Ini saya kasih satu pertanyaan lagi ya, biar kita tampung dulu 3 pertanyaan. Ya, satu pertanyaan lagi nanti yang terakhir bakal dijawab oleh para pemateri. Monggo dari teman-teman. Izin bertanya moderator. Halo, tes. Silakan. Tapi ini agak sedikit flashback ke materi yang kemarin tentang hakikat dan majaz. Tapi enggak apa-apa ya. Izin dulu ya. Kalau masih berkaitan dengan materi hari ini nggak apa-apa. Ya, masih berkaitan karena ini kaitannya juga dengan majaz juga gitu. Dalam beberapa literasi itu dijelaskan ada yang namanya majaz syar'i. Majaz syar'i ini ada 2 aspek ya. Yang contohnya saya sebutkan, contohnya as-sholah idza istamalat li sujudi kanat haqiqatun syar'iyatun. Jadi kalau sholat itu dijadikan sebuah amalan, dijadikan petunjuk untuk sujud, maka sholat itu adalah hakikoh, kata-kata yang hak ya. Kemudian idza istamal fi du'a kanat majazan syar'iyan. Ketika sholat tersebut digunakan makna doa di dalamnya, maka sholat tersebut termasuk majaz syar'i seperti itu. Setelah itu ada kata urf. Urf itu contohnya ad-dabah idza istamalat fi dzatil arba kanat haqiqah urfiyah. Wa idza istamalat fil insan fa huwa majaz urfi. Lah, ketika dimaksud
uruf ya. Di sini uruf itu ada kata-kata hakikoh ketika dabah atau hewan yang melata itu ditunjukkan sebagai hewan yang mempunyai makna, yang mempunyai kaki 4. Tapi ketika dabah tadi itu untuk menunjukkan manusia ya. Manusia kan ini mursal gitu loh. Tadi hakikohnya sebagai dzatil arba ya, hayawan dzatil arba, tapi ketika diarahkan terhadap makna manusia ya, untuk milat fil insani fahuwa majas urfi. Nah ini mungkin bisa diluruskan ya, bisa diluruskan. Apakah benar pemahaman seperti itu gitu? Apakah memang ini dikatakan sebagai mursal juga gitu loh? Jadi lebih mendalam tentang qaid, juga takrifat yang lain tentang mursal tadi, majas mursal ya. Segitu aja moderator, terima kasih. Oke Mas Izul, terima kasih pertanyaannya yang sangat membingungkan menurut saya. Ditampung dulu ya Mas Izul pertanyaan yang ketiga. Mungkin dari pertanyaan yang 1 dan yang 2, moderator ini pemateri mungkin sudah menemukan jawaban yang tadi, yang 1 dan 2, monggo langsung dijawab. Silakan para pemateri menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua tadi. Bismillah, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Hasbi. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam, karena kendala jaringan. Penjelasan tentang asbabiyah dan lainnya itu ya. Yang pertama adalah dalam majas mursal terdapat banyak alaqoh dan juga qorinahnya. Yang pertama adalah menyebutkan sebab, dan yang dimaksud adalah musabab atau akibat. Penggunaan suatu lafadz yang arti aslinya adalah sebab terjadinya sesuatu, tetapi makna yang dimaksudkan adalah musabab atau akibat dari sebab tersebut. Contohnya umuha, artinya sidapku dan itu tidak bisa kupungkiri. Lalu contoh yang kedua adalah lahu ayadin alayya sabihotun u'addu minha wala u'adduhu, yang artinya dia sering memberi tangan kepadaku sehingga aku merupakan bagian darinya dan aku tidak mampu menghitung pemberiannya. Dari kedua, Silakan pertanyaan yang lainnya sudah dijawab. Pertanyaan harusnya apa pemateri Arifni Dinar Maula. Berapa pertanyaan? Baik, saya akan menjawab mengenai pertanyaan dari Mas Nabil tadi mengenai. Sebelum dijawab, Arifni silakan Ketua kelas melakukan presensi sesuai dengan keaktifan kamera. Silakan yang kameranya tidak bisa aktif, yang sekiranya tidak bisa on cam, untuk menyampaikan izin di kolom chat. Jadi yang sekiranya di kolom chat Zoom yang tidak bisa on cam, dia harus off cam, entah itu karena terkendala sinyal ataupun hal lain, bisa langsung menulis di kolom chat kalau tidak bisa on cam. Ya, seperti Afan Fajri ini langsung menyampaikan di kolom chat. Sedangkan yang lainnya nanti biar dirilis oleh ketua kelas yang tidak ada izin, berarti tidak hadir di perkuliahan ini. Karena yang saya butuhkan adalah bukan namanya, tidak apa-apa namanya kalian tidak ada di kolom di partisipan di sini, tapi yang penting orangnya ada. Nah, silakan dilanjutkan. Oke, baik Ustaz. Di sini saya akan mengenai penjelasan. Baik, saya lanjutkan ya. Mengenai penjelasan ulang apa majas dan juga isti'arah tamsiliyah dan juga apa perbedaannya. Mbak Arfitni, karena
Anda gangguan sinyal biar suaranya adalah lebih jelas, silahkan bisa off cam. Yang terpenting Anda sedang memberikan penjelasan di materi ini. Silakan untuk memperjelas suara, silakan off cam. Ya, dilanjutkan. Oke, Ustaz. Jadi, untuk pengertian isti'arah tamtsiliyah sendiri adalah suatu susunan kalimat yang digunakan bukan pada makna aslinya, karena ada hubungan keserupaan antara makna asli dan makna majazi, disertai adanya qarina yang menghalangi pemahaman terhadap kalimat tersebut dengan maknanya asli. Sedangkan untuk pengertian majaz mursal adalah kata yang digunakan bukan untuk makna yang asli karena adanya hubungan yang selain keserupaan serta ada qarina yang menghalangi pemahaman dengan makna yang asli. Jadi pada intinya yang menonjol perbedaan isti'arah tamtsiliyah dan juga majaz mursal, jika isti'arah tamtsiliyah adalah makna asli dan juga makna majazi. Sedangkan untuk majaz mursal, yang tadi yang saya sebutkan adalah isti'arah tamtsiliyah, sedangkan untuk majaz mursal itu hubungan antara makna asli dan makna majazi itu selain keserupaan. Yang mana yang telah disebutkan oleh Mbak Aizat tadi, hubungannya ada as-sababiyah, ada musababiyah, ada al-juz'iyah, ada al-kulliyah, i'tibaru makana, i'tibaru ma yakunu, al-mahalliyah, dan al-halliyah. Sebagai contoh, untuk perserupaan, yaitu isti'arah tamtsiliyah, yang mana yang saya sebutkan tadi, contohnya adalah perkataan al-mutanabbi, waman yaku zafamin murrin maridin yajid murran bihi al-ma'a az-zulala. Yang artinya barang siapa merasa pahit mulutnya karena sakit, niscaya air yang tawar terasa pahit olehnya. Nah, makna hakiki di sini atau makna aslinya adalah orang yang sakit lidahnya pahit. Namun yang dikehendaki oleh al-mutanabbi ini adalah makna majazinya, yakni mencela orang yang tidak mengetahui, tidak punya bakat syair. Jadi hubungan antara makna asli dan makna majazi di sini adalah keserupaan. Al-mutanabbi menyerupakan seperti mursal sendiri, yang mana yang telah disebut oleh Mbak Aziza juga, itu ada pada Quran surat An-Nuh yang memiliki arti, dan sesungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jati mereka ke dalam telinga. Quran surat Nuh ayat 7. Namun yang dikehendaki di sini bukanlah anak jari itu, keseluruhan anak jari 5 tersebut masuk ke telinga semuanya, karena tidak mungkin. Jadi yang dimaksud di sini ada hubungannya adalah kuliah. Namun kuliah yang disebut di sini meskipun penyebutan kuliah, tapi yang dimaksud adalah juz'iyah atau sebagian itu sendiri. Seperti itu. Mungkin dari Mas Nabil ada tanggapan? Atau dari materi ada jawaban yang lain? Makasih. Bisa berapa pertanyaan, Mbak Rifki? Masih Ustadz dari Mas Izul yang belum terjawab. Ya, silakan ke materi lainnya. Siapa temannya Anda? Berapa orang? 2 lagi. Siapa teman satunya, Mbak? Ini, Mbak Rifki. Mbak Arfikni. Ada Devi Sofi. Ahmad Kafabi juga. Nah, Ahmad Kafabi. Silakan untuk dijawab dari pertanyaan yang lainnya. Abdullah Kafabi. Ya Ustaz. Ya Ustadz, ini sedang perhatikan Ustadz. Silakan Ahmad Kafabi. Atau satunya, siapa? Saya Ustaz. Atau sudah semuanya pernah mempelajari balaghah, maka kita tidak lagi kepada dasar-dasar, kita butuh kepada tamsil, kita butuh kepada penjelasan yang ruwet itu tangan ini, satu kelas ini, juga di angkatan yang lainnya, dan semuanya tidak ada yang belum pernah belajar balaghah sebelumnya, sehingga di sini kan 50-50 yang demikian, ada separuh dia yang sudah pernah belajar, ada separuh yang tidak pernah membuka balaghah, sehingga di sini keduanya sama-sama dibutuhkan. Kalau saya akan mengambil dasar
Kalian sudah bukan tingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah ke atas lagi. Tapi kalau saya langsung menyamaratakan semuanya tingkat sekolah tinggi sehingga langsung kepada contoh analisa dan yang lainnya, di sana ada yang sebagian dari mereka yang masih membutuhkan dasar, sehingga keduanya di sini sama-sama dibutuhkan dalam hal ini. Baik itu dalam hal ini kita sambil bagi yang sudah pernah belajar di balaghah dasar, ya tidak apa-apa, untuk tidak ada salahnya untuk mengulang ilmu, untuk memurojaah ilmu itu kembali, tidak ada salahnya, sehingga antara dasar dengan pendalaman di tingkat contoh dan yang lainnya juga sama-sama diperlukan di tingkat kalian yang sekolah tinggi di sini. Sama halnya ketika saya juga nantinya mengajar di Qiraatul Kutub misalkan, saya bingung apakah ini akan dimulai dasar dari nahwunya yang tentang fi'il, fa'il, maf'ul, dan hal itu sudah banyak diketahui oleh mereka, sebagian masih menyentuh hal itu sama sekali. Makanya di sini harus dicampur antara dasar dengan yang pengembangan itu tadi. Dengan dalaman, dengan pengembangan itu harus dicampur juga sekali. Juga hal yang dasar juga harus diperhatikan, dan hal yang pendalaman juga harus sama diperhatikan. Untuk versi Arabnya halamannya sebanyak itu tuh bagaimana Ustaz? Dan untuk gambaran umumnya untuk versi Arab? Versi Arabnya sama. Lebih sedikit, karena teks Arab itu kalau bahasa Indonesia itu kalau sudah diarabkan itu menjadi lebih sedikit. Tapi kalau bahasa Arab itu diterjemahkan ke Indonesia itu lebih banyak kata-katanya. Berarti awalnya tetap sama, ada yang diberikan seabrek contoh begitu Ustaz. Kenapa? Di buku bahasanya itu persis berarti. Ya, karena ini terjemahan, jadi dia tidak boleh untuk keluar dari terjemahan, harus sesuai. Berbeda kalau itu adalah tulisannya dia sendiri, itu beda. Boleh untuk keluar dari teks tersebut. Ini adalah tekstual, terjemahannya adalah tekstual, sama seperti Al-Quran. Dia tidak boleh ketika ini sifatnya terjemahan, maka tidak boleh melakukan penafsiran di dalamnya. Silakan untuk pemateri, Devi. Mana Devi? Ya Ustaz. Devi dan Abdullah Kafabe, silakan. Saya izin menjawab sedikit Ustaz. Tapi ini sepengetahuan saya, karena pertanyaannya juga sangat terlalu tinggi mungkin bagi saya Ustaz. Jadi kan ada ini hakiko urfi dan majas urfi. Dan contoh dari majas urfi itu, misal ada kata dabah, itu digunakan untuk menunjukkan makna manusia, padahal makna hakikohnya itu urfi. Dabah itu kata yang digunakan untuk menunjukkan hewan berkaki empat. Lah, kalau menurut saya makna dabah, contoh dabah yang digunakan untuk menunjukkan manusia itu termasuk majas mursal. Bagaimana Ustaz, bingung? Siapa penanyanya? Karena jauh. Penanyanya siapa? Karena jauh antara hakikohnya dan majasnya, begitu Ustaz. Mungkin. Saya izin menjawab. Menurut saya beda. Kalau kata dabah dalam hakikat urfiyah itu diartikan sebagai kuda, dan bagi setiap jenis kuda, letak asalnya secara bahasa adalah setiap binatang yang merayap di atas bumi, atau dabah sesungguhnya hakikatnya secara urf itu adalah hewan yang mempunyai 4 kaki. Kemudian dabah dalam majas
urfiyah itu adalah yang dimaksud itu adalah makna insan yang bersuku-suku. Sekian dari saya, mungkin. Ya, dari jawaban Devi itu dari Ad-Dabbah tersebut hakikat urfiyahnya memang pada binatang kaki 4, bukan sehingga ketika diartikan ke manusia ataupun yang lainnya itu sudah masuk dalam kategori dalam hal majas ketika menggunakan kalimat dabbah tapi diartikan kepada manusia. Ya, dan di sini saya akan menambahkan sebuah pembahasan tentang majas. Bisa dipahami? Ini sudah terlihat di kalian? Sudah terlihat atau belum? Sampun, Ustaz. Ya, yang mana dalam hal ini saya berikan penjelasan dulu, pengantar dulu, bahwa pembahasan majas yang belum tersentuh sama sekali adalah antara orang yang majas ini, orang yang mempelajari majas dengan orang yang tidak mempelajari majas, yaitu di sini sama halnya dengan orang yang Islam kanan dan orang yang moderat. Jadi majas di sini bisa mempengaruhi terhadap ideologi bagaimana kita beragama, tidak hanya majas ini berkaitannya nanti dengan bahasa saja, tidak. Tapi perlu diperhatikan bahwa dari majas ini juga nantinya bisa berpengaruh terhadap ilmu akidah yang di kita belum ada materinya. Kita di sini masih belum jelas akidahnya mau kemana, apakah kita mengikuti Asy'ari atau bisa dengar suaranya? Profesornya sudah bisa صفا فقال إن ما وبعدين تكلم عن قوله وجاء ربك والملك صفا صفا فقال إن المجيء هنا مجيء حقيقي لكن معه. Hal ini membahas tentang ayat yang ada contohnya itu di dalam Al-Quran dari majas wajah rabbuka wal malaku saffan saffana. Kalimat ja'a ini termasuk dari bagian majas wal malaku saffan saffa. Sama seperti tadi yang telah disampaikan, ini tidak jauh beda pembahasannya. Jadi yadullahi fawqa aydihim dan aidun dengan penggunaan tangan, ini hakikat atau majas. Begitupun dengan wajah rabbuka wal malaku saffan saffan. Nah, kalimat ja'ah di sini apakah ini hakikat majas dalam ayat حقيقي هنا مجيء حقيقي لكن معه وجاء ربك والملك صفا صفا فقال إن المجيء هنا مجيء حقيقي فكيف يكون مع الملائكة الذين هم مخلوقون؟ هذه أمور شائكة، والمذهب المعتمد في هذه الآيات هو التفويض أو التأويل، لكن السلف قد فوضوا تفويضا إجماليا فلم يتحدثوا، وكذب أن يقال إن السلف قد حملوا هذه الآيات أو النصوص على ظاهرها. هذا كذب وافتراء على السلف. لا، لأن السلف أو الذين عاصروا التنزيل هم أعلم الناس بهذه الاستخدامات وبهذه الاستعمالات التي كان العرب يستعملونها، فهم يدركون اللفظ من حيث ما وضع له أو من حيث ما كما تعلمون أن الألفاظ في المعاجم وضعت لدلالات، ويعلمون المعنى المجازي الذي يكون وليد التركيب. المشكلة عند هؤلاء أنهم لا يقولون بوجود المجاز، وهذه مخالفة لجمهور العلماء. من قال بعدم وجود المجاز في القرآن فقد خالف جمهور العلماء والفقهاء. كيف نصادر المجاز والمجاز حقيقة؟ المجاز حقيقة. كنت بتكلم مع واحد
واحد بيقول لي لا كنت بتكلم حتى عن قوله في شأن الجدار يريد أن ينقض. قال لي طب وفيها إيه لما نعتقد أن الجدار له إرادة؟ الجدار له إيه؟ لكن ليست كإرادتنا. قلت له يعني سويت الجدار كمان بربنا له إرادة بس ليست كإرادتنا، يبقى الجدار منزه كمان. سبحان. ألم تعلم أن الإرادة فرع التكليف أو فرع الاختيار؟ الإرادة، إثبات الإرادة للجدار، الإرادة فرع الاختيار والاختيار فرع التكليف. يبقى الجدار مدام بيختار وله إرادة يبقى يصح أن يكون مكلفا. Bisa dipahami di sini. Al-iradah far'ul ikhtiyar wal ikhtiyaru far'ut taklif. Ketika beliau menjelaskan tentang apa bahayanya orang yang tidak mengamini adanya majas di dalam Al-Quran. Karena ada kelompok-kelompok yang radikal itu tidak menerima majas ada di dalam Al-Quran. Dia beranggapan bahwa Al-Quran semuanya adalah hakikat, tidak ada majasnya di dalamnya. Hingga bagaimana di sana tentang lafaz-lafaz Allah, bahkan tidak hanya terhadap jika itu dinisbatkan kepada Allah yang berkaitan tentang majas, berkaitan tentang apa yang kalimat yang di dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan kalimat jidar itu tadi, dengan tembok itu tadi, aroda, bahwa tembok yang menginginkan, bagaimana sebuah tembok itu menginginkan, sedangkan al-iradah adalah al-ikhtiar, dan al-ikhtiar adalah termasuk dari bagian at-taklif. Bagaimana bisa tembok ini bisa menjadi taklif? Kan tidak mungkin. Dia menjadi yang mukallaf, dan mentik jidar ini memiliki dan apa sebagaimana manusia adalah diberikan taklif beban yang lainnya, sehingga tembok ini juga memiliki taklif. Hal ini adalah tidak mungkin, sehingga hal ini pasti di dalam Al-Quran tersebut tidak lepas dari yang namanya majas. Kelompok yang tidak menerima majas ya satu-satunya adalah kelompok yang radikal, yang mereka pemahaman dengan pemahaman teroris. Makanya semua ayat yang datang diambil secara dohirnya, dan semua hadis yang datang kepada Rasulullah, semua hadis Rasulullah yang disampaikan itu juga diambil sebagaimana dohirnya, seperti yang pernah saya jelaskan di minggu kemarin bahwa Rasulullah SAW ini jitukum bidzabhi, bahwa saya datang atau diutus kepada kalian untuk menyembelih. Makanya apa hasilnya? Hasilnya para teroris yang ada di Libya itu, yang terobosan dari ISIS, yang melakukan penyembelihan di pinggir pantai di Libya. Penyembelihan kepada orang-orang yang tidak sejalan, orang muslim, disembelih orang muslim. Dia masih termasuk dari golongan orang Islam, tapi karena dia tidak mau bergabung ke ISIS, sehingga dianggap kafir, dan berikutnya disembelih dengan dasar hadis penyembelihan itu tadi. Karena dia tidak mau menerima majas, yang ada di dalam Al-Quran, tidak mau menerima majas yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW, sehingga kalimatnya tersebut dibawa kepada hakikat yang akhirnya menimbulkan malapetaka. Makanya di sini bagaimana majas di sini dengan hakikat di sini adalah memiliki pengaruh untuk menyelamatkan dari ideologi dalam beragama, dalam berkehidupan sehari-hari, dengan kita juga tidak hanya berkaitan dengan ideologi beragama, tapi juga bagaimana kita memahami teks undang-undang, apakah ini sifatnya hakikat atau majas, memahami meskipun undang-undang lebih banyak dibawa kepada hakikat, tapi apakah di dalamnya bisa mengandung majas ataupun yang lainnya, atau aturan-aturan yang lainnya, itu nanti bisa didalami dari segi ini apakah hakikat atau majas. Kalau hanya kita menerima hakikat semuanya saja, maka kehidupan kita juga tidak akan seimbang. Sama halnya juga kalau kita semua lafaz akan dibawa kepada ranah majas, juga tidak akan seimbang. Sehingga di sini harus benar-benar diperhatikan mana yang hakikat dan mana yang majas. Akan saya lanjutkan. ننحرف. قلت له طيب القرآن حينما يقول ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، الجناحين هنا على الحقيقة أم على المجاز؟ Termasuk wa ma min dabbatin fil ardi yang beliau sebutkan barusan. Silakan dipahami sendiri. Saya bukan penerjemah. حقيقة. طب فما تقول في قوله واخفض جناحك لمن اتبعك من والله شيء مضحك. أنا كنت في مكة على المجاز، على الحقيقة.
طب فما تقول في قوله واخفض جناحك لمن اتبعك من والله شيء مضحك. أنا كنت في مكة وجاني شاب بقول له الآية دي، قال لي أنا كنت على الحقيقة. طب فما تقول؟ قلت له طيب القرآن حينما يقول ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، الجناحين هنا على الحقيقة أم على المجاز؟ على الحقيقة. طب فما تقول في قوله واخفض جناحك لمن اتبعك من والله شيء مضحك. أنا كنت في مكة وجاني شاب بقول له الآية دي، قال لي أنا كنت بتناقش مع واحد وبقول له واخفض لهما جناح الذل على الوالدين، يعني قال لي يعني تعمل لهم كده. شيء مضحك، هذا شيء مضحك تعمل كده. برضك عاوز يثبت جناحين. واخفض جناحك لمن اتبعك، ده اسلوب مجازي يا اخوانا. من المكابرة ان احنا نقول ده مش مجاز، امال ايه حقيقة؟ يعني الانسان له جناح، يعني النبي كان له جناح. لما يقول واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، النبي كان له جناح. لما يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هل المقصود هذه الصورة ولا دي كناية عن القبض والبسط في العطاء اخوانا، فما يصحش ان انتم تكونوا من اهل اللسان العربي وانتم في محل الانسان الاعجمي اللي مش فاهم الكلام ده. تبقى انت من العرب او انت عربي ومش فاهم الكلام العربي ده. ربنا ما انزلش القرآن باللغة العربية او باللسان العربي الا عشان نفهم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ليه يا رب؟ لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا، ليه؟ لعلكم تعقلون. وهذا لسان عربي مبين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يا اخوانا اللي يقول غير كده يبقى إنسان ما فهمش هذه النصوص القرآنية، لم يفهمها، لم يفهم النصوص القرآن. طيب ما هو ربنا قال في حق سيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق ويعقوب قال إيه؟ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. تقول لهم أيدي حقيقية وأبصار حقيقية؟ طب ما كلنا لنا أيدي وأبصار كلنا. إيه وجه الاستثناء هنا؟ بل إيه وجه التخصيص في جانب سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ إيه وجه التخصيص لما نقول لهم أيد وأبصار؟ يعني لهم إيدين زي دي ولهم أبصار زي دي. إيه وجه التخصيص؟ ما احنا مشاركين لهم في لا. أولي الأيدي يعني أولي القوى، والأبصار يعني البصائر. هتقول لي أنت بتأول؟ ربنا اللي بيأول مش أنا اللي بأول. ربنا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على العطف. طيب بلاش كده. حديث في صحيح مسلم ربنا يقول للعبد يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني. طب احمل بقى الكلام ده على ظاهره كده. لو حملته على ظاهره قلت هتقول بقى زي بعض المغفلين قال لك، ما هو بعض المغفلين قال لك ربنا له ملل بس ليس كمللنا. خدها منين؟ ان الله لا يمل حتى تملوا. ربنا له نسيان ليس كنسياننا. ليه؟ نسوا الله فنسيهم. الله، ايه الخبل ده؟ ايه الخبل ده؟ مرضت فلم تعدني كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول مرض عبدي فلان فلم تعده أما علمت أنك لو عدته نفي. باب التصور مفتوح. إبليس يجي لك طب ما دام ليست كأيدينا امال شكلها إيه؟ امال طولها لونها ايه؟ انت الله بن مؤمن انه تنزيل من حكيم حميد وعلى انه لا ياتيه الباطل. انا مؤمن بكل هذا، لكن ليس بالضروره ان اؤمن بكل نص على وجه الاحاطه بمراد الله فيه، سيما ما يتعلق بالمتشابه، لان المتشابه لا مجال للعمل فيه. اما المحكم فمجال العمل محصور في المحكم. المحكم اللي هم لكن المتشابه ليس فيه مجال للعمل بل فيه فقط
تصديق فقط. والراسخون في العلم يقولون آمنا به بس، كل من عند ربنا. وشوف تأملوا قوله كل من عند ربنا، يعني احنا مؤمنين بالمحكم وفاهمينه على الوجه الذي بينه صلى الله عليه وسلم، وايضا احنا مؤمنين بالمتشابه لان الاثنين من عند ربنا، محكم ومتشابه من عنده، فاحنا مؤمنين. انت يلي بتقول له مجيء حقيقي ما فهمتش قوله تعالى، لم تفهم قوله تعالى ليس لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. بلاش كده. هو انت دلوقتي بتتكلم، انا بسألك عن الروح اللي متركبة فيك دي، تقدر تقول لي كنهها ايه؟ ماهيتها ايه؟ الكفار زمان المشركين لما قالوا الملائكة. Sudah dipahami terkait dari contoh-contoh majas yang beliau jelaskan dari ayat-ayat Al-Quran, antara majas dengan hakikat, dan juga karena majas tidak lepas dari yang namanya takwil. Sehingga orang yang memperbolehkan majas secara otomatis takwil itu sudah didapat. Sudah bisa dipahami dari kalimatnya beliau? Kalau untuk sekali langsung dipahami, sepertinya belum, Ustaz. Perlu memahami berulang-ulang. Karena ini menggunakan bahasa langsung, bahasa Arab, rujuk. Kalau tidak bisa dibantu dengan Indonesia, mungkin masih tangan-tangan saja pemahamannya. Sehingga bahaya dari masalah majas di sini, tidak mengimani majas atau tidak bisa membedakan antara majas dengan hakikat. Bahaya dari orang yang tidak bisa membedakan antara majas dengan hakikat. Ini bisa mensifati Tuhannya sembarangan. Dalam hal teologi ini saya bawa ke teologi dalam apa? Karena ini berkaitan dengan Al-Quran sesuai dengan jurusan Anda. Al-Quran dan hadis misalkan. Ketika orang itu menolak yang namanya majas atau tidak bisa mendalami dari apa itu majas dan hakikat, maka di sini akan yang pertama dia akan terjerumus bahwa Allah itu memiliki sifat lupa. Jadi Allah itu pelupa. Berikutnya yang kedua juga Allah itu pemalas. Ini kalau kita bawa ke ranah hakikat. Karena apa? Karena di dalam hadisnya Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadisnya Kanjeng Nabi, innallaha la tamilu hatta tamilu, dalam berdoa. Allah itu tidak akan pernah malas, tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan untuk berdoa. Allah tidak akan pernah bosan untuk menerima doa kita. Nah, berarti kan bosan ini bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lafaz bosan. Sama juga fanasiyahum, lupa. Oh, berarti ini Allah juga lupa. Ini bertentangan dengan akidah kayak dalam akidah madhab Asy'ari, kalau di sini dalam hal Asy'ari dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini semuanya karena membawa ayat tersebut ke ranah hakikat dan tidak menerima majasnya. Dia tidak mau menerima majasnya. Padahal yang mengajari kita untuk menerima majas ya Allah itu sendiri. Katanya beliau, yang mengajari kita bagaimana untuk kita mendalami majas, bagaimana kita untuk mengetahui majas, bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat majas, di dalam teks agama itu ada majas. Yang mengajari kita untuk bermajas ini adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam hadisnya Rasulullah SAW, yaitu di dalam hadis qudsi tentang seorang yang sakit, yang itu diibaratkan dengan Allah, diibaratkan dengan Tuhan. Maridtu falam ta'udni. Ketika nanti di akhirat kalian akan ditanya atau kita mungkin akan ditanya oleh Allah, wahai hambaku, kenapa kamu maridtu falam ta'udni, aku telah sakit. Itu adalah Tuhan di sini ya. Ini dinisbatkan sakit ini kepada Tuhan. Kalau kita beranggapan ini adalah hakikat. Maridtu falam ta'udni, aku sakit tapi kamu tidak menjengukku.
Maka dijawab oleh hamba itu nanti di akhirat, mungkin kalian akan mendengarkannya nanti siapa yang akan ditanya. Fa kaifa a'uduka ya Rabb wa anta rabbul alamin. Bagaimana saya akan menjengukmu, menjenguk orang sakit, sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha Tuhan pencipta alam. Bagaimana seorang Tuhan itu sakit? Bagaimana zat Tuhan itu sakit? Ini kan kalau kita bawa kepada ranah hakikat, tapi di sana ada majas, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan majas, maridu abdi, telah sakit hambaku tapi kamu tidak menjenguknya. Sehingga kalimat sakit ini dinisbatkan kepada hambanya, tidak dinisbatkan kepada Allah yang tadi mengatakan marid di sini. Kalau kita menerima secara hakikat saja dan itu tidak diartikan kepada majas, padahal Allah mengajarkan dalam hal ini untuk bermajas, ya berarti kita akan mensifati zat Tuhan itu adalah zat yang seperti manusia, seperti makhluk. Yadullahi fawqa aydihim, misalkan bahwa Allah itu memiliki tangan, meskipun ada dari yang radikal itu tadi, dia mau berpura-pura jadi moderat, akan tetapi moderatnya pada tempat yang salah dengan mengatakan yadullahi fawqa aydihim, Allah memang punya tangan tapi tidak seperti tangan kita. Hal ini masih tetap membuka pikiran kita untuk membayangkan, untuk mentasawur, lalu kalau tidak sama dengan tangan kita, sama dengan tangan siapa? Apakah dengan tangan kera, yaitu tangan Tuhan, atau tangan berapa sentimeter, atau seperti apa bentuknya, apakah persegi 4 dan 5, itu tetap akan membuka pintu tasawur, pintu untuk gambaran ketika dijawab bahwa mereka adalah bahasanya dengan demikian, berusaha untuk membawa kepada ranah zahir, tidak mau menerima majas dengan mengatakan bahwa yadullahi fawqa aydihim, bahwa tangan Allah memiliki tangan, tapi tidak sama dengan tangan kita. Hal ini tetap menjatuhkan kita pada tajsim, tetap menjatuhkan kita kepada hal ranah yang menolak majas, tetap menjatuhkan kita untuk menjadikan Tuhan itu seperti makhluk. Meskipun mengatakan bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan kita, tetap akan membuka pintu. Lalu kalau seperti itu, mirip dengan tangannya siapa? Apakah bentuknya persegi 3? Dan ini harus tetap membutuhkan jawaban dari lafaz yadullahi fawqa aydihim. Kalau tidak kita artikan dengan bahwa kalimat yadun ini adalah majas yang diartikan kepada makna yang lain. Jadi mereka memang ada yang sebagian berusaha seperti itu, berusaha untuk tafwid, tapi tafwid yang salah. Kalau tafwid itu sama sekali tidak membuka atau memberikan celah untuk tasawur kembali, tidak mengatakan memiliki tangan tapi tidak seperti tangan kita, tidak seperti itu. Kalau tafwid itu langsung mengatakan bahwa saya memasrahkan maknanya kepada Allah, selesai. Itu yang dalam ranah tafwid dalam hal ini. Tapi dalam hal ranah takwil, hal ini berbeda, tidak bisa. Karena kita bisa mentakwil tersebut karena kita tidak memahami ayat yadun tersebut terhadap hakikatnya, hakikat dari yad yang kita ketahui, akan tetapi dibawa kepada majas. Begitupun seperti tadi yang dijelaskan bahwa wala taj'al yadaka maghlulatan fi unukik, seperti itu, jangan jadikan tangan itu adalah mencekik di lehernya. Itu bukan makna dalam hakikat, akan tetapi hal ini dibawa kepada ranah majas, yaitu yang jangan menjadi orang yang terlalu pelit dan juga jangan menjadi orang yang wala tabsitu kullal basti, yaitu kullal batsi, yaitu wala tabsitu kullal basti, yaitu jangan menjadi orang yang terlalu pelit dan juga jangan terlalu menjadi orang yang boros dan hidup yang glamor dan yang lainnya, yang terlalu berlebihan. Jadi harus hal ini dengan kalimat yang ada di dalam ayat teks Al-Quran secara dohir itu tadi, hal itu dibawa ke dalam ranah majas karena tidak bisa untuk diartikan secara dohirnya, tapi harus dibawa ke dalam ranah majas dan harus dipahami mana kalimat yang di sini mengandung majas, seperti tadi yang bahwa waja'alna minas sama'i rizqa. Contoh yang tadi bahwa waja'alna minas sama'i rizqa, bahwa Allah menurunkan rezeki. Hakikatnya kan tidak, yang Allah turunkan adalah air hujan. Akan tetapi di sini adalah musabbabiyah yang menjadi penyebab dari air hujan tersebut akhirnya menjadilah sebuah tanaman yang subur, yang jadi tanaman yang subur tersebut nanti bisa buahnya dijual dan dari jual tersebut mendapatkan uang, dan itu bisa dipenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang lainnya itu adalah majas al-musabbabiyah, yang disebutkan adalah sebabnya, yang dimaksudkan adalah sebabnya.
Jadi demikian, silakan. Jika ada bisa ngajar di kelas lain, silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, Ya, silakan. terkait yang tadi terkait tentang majas yang urfi tadi Ustadz, itu kan memang sudah banyak diketahui bahwasanya daba itu juga insan. Ketika digunakan ketika daba tersebut digunakan untuk menunjukkan makna insan, maka dia dikategorikan sebagai majas urfi juga gitu. Selain itu juga insan juga bisa dikatakan hayawan natik, artinya mempunyai korelasi antara keduanya gitu Ustaz. Apakah yang urfi ini dengan sebab urfi tersebut tidak lagi mengkategorikan majas yang seperti ini sebagai majas yang jauh dari makna aslinya gitu, karena seringnya dia terlaku gitu mungkin. Ya, al-insanun hayawanun natik. Ya, hayawan di sini jangan diartikan hewan ya. Hayawan itu adalah dalam artian yaitu bermakna al-insanun hayawanun natik, yaitu manusia adalah makhluk yang berbicara, makhluk bukan hewan ya. Al-hayawan jama' minal hayat. Bukan dalam artian hayawan, yaitu adalah berikutnya diartikan dari hewan atau binatang. Tidak, makanya wa darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Jadi hayawan itu adalah bukan kehidupan. Al-insanun hayawanun natik, bahwa hewan di sini tidak hanya diartikan sebagai apa? Iya, memang hewan dia hidup. Hayawan termasuk dari bagian hayawan. Tapi juga manusia juga hidup. Al-insan hayawanun natik wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Namun di situ kalimat al-hayawan tidak bermakna dalam hal ini, yaitu tidak bermakna dalam kategorian hanya pada berhenti pada binatang itu saja sehingga memiliki keterkaitan. Ya, keterkaitan adalah sama-sama hidup. Baik itu yang manusia ataupun yang binatang ataupun yang hewan, dia memiliki keterkaitan sama-sama hidup. Jadi hayawan adalah yang hidup. Mereka sama-sama hidup, dari binatang itu hidup dan dari manusia itu hidup. Seperti itu Mas Hizul. Kemudian kalau korelasinya itu kan tadi saya tanya, kalau sudah seperti itu Ustaz, kan itu udah urfi gitu Ustaz, udah sering dipakai gitu. Suaranya. Ya, setelahnya itu urfi. Tapi kan ketika itu urfi, maka dikembalikan kepada apa? Kepada lokasinya. Urfi di daerah mana? Apakah urfi di dalam kubu umat Islam ini sendiri, atau urfi di dalam satu kelompok itu sendiri, atau bagaimana ketika hal itu dianggap dari bagian urfi? Sehingga urfinya ini versi dari masyarakat mana urfinya? Oh, mungkin masyarakat yang berpendidikan, ya ini adalah urfi. Tapi bagi mereka yang sama sekali tidak memahami tentang tidak ada kesempatan untuk belajar terkait masalah hal yang seperti ini, mana yang urfi, mana yang yang lugawi, mana yang tasyri'i dan yang lainnya, ini tentu tidak bisa untuk kita katakan kepada mereka bahwa ini adalah urfi. Sehingga urfi ini menyesuaikan juga dengan keurfian dalam tradisi kita. Ini urfi dalam hal tradisi keilmuan, dalam akademisi hal ini adalah sudah urfi, demikian. Ya, karena saya harus pindah ke kelas lain, untuk yang presentasi minggu depan bisa menghubungi saya dari halaman berapa sampai halaman berapanya. Silakan untuk
dikonfirmasi ke saya. Jika tidak dijawab satu kali, ditanyakan kembali di berikutnya. Saya akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.